Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Sebagian masih terus melanjutkan libur libur panjangnya ya. Ini karena kemarin itu Isra Mi'raj dan sekarang ini menjelang Imlek gitu. Tapi Mbak Agi Mhm. kemarin juga sempat libur tuh. Selamat berlibur. Udah fresh dong Mbak Agi ya. Iya, maaf ya teman-teman Om Record. Jadi kemarin kami libur juga mengambil kesempatan tersebut. Tapi sekarang hadir lagi. Yes, oke. Oke, kita tetap seperti biasa berjumpa dalam program Auto Record, membaca berita di balik berita, ya, dan masih terus bersama kami. Saya Hersy Beno Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Banyak sekali komen-komen untuk kita semuanya. Hmm. Dan Dan banyak kita yang ini nanyain, jangan lupa banyak yang nanyain. Anjir. iya, begitu ya. Tapi hari ini kita akan seru-seruan lagi. Kita Yes, masih update ya soal pagar laut. Jadi ini ruwet betul. banget begitu. Ruwet. Dan sekarang yang lagi rame ini nama AHY, Agus Harimurti Yudhoyono yang hanya apa ya, nggak sampai semusim itu jadi menteri. ATR kok kesamber Betul. gitu ya. Padahal sebelumnya sudah bolak-balik tuh saya lihat eh, teman-teman dari Demokrat kan bolak-balik yang pasang badan itu ketika Betul. disebutkan. Nah ini saya baca di media sosial kok katanya bahkan ada beberapa media yang menyebutnya bahwa itu diterbitkan di eranya AHY gitu Mbak Mbak Agi ya. Sekarang ini lagi rame ya. Iya, betul Mas Ersu. Jadi lagi rame bahwa ada 243 sertifikat itu yang dikatakan terbit di masanya AHY. Begitu. Mm-mm. Jadi AHY ini seperti kata Mas Ersu tidak sampai semusim ya, nggak Hmm. sampai setahun dia. Jadi dia dilantik pada bulan Februari 2024 sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan BPN, gitu ya, Kepala BPN. Dan kemudian ya selesai pada tanggal 20 pada bulan 19 Oktober 19 gitu ya. Oktober ya, 19 Oktober. 19 Oktober 2024, berapa bulan tuh teman-teman bisa hitung ya. Dan kemudian sertifikat yang sekarang ini ya, sekarang beredar ini di media Hmm. gitu, ini berupa daftar gitu, daftar soal sertifikat tersebut Hmm. gitu, itu mulai terbit bulan Maret sampai dengan bulan September, Jadi 243 sertifikat tersebut. sebulan sebelum AHY jadi bahkan nggak sampai sebulan ya karena dia ke tanggal berapa? Tanggal 20 berapa? Tanggal 22 Februari tanggal berapa Mbak ya dia jadi Iya, ininya jadi menterinya itu. ya, pertengahan Februari lah. Ya. Pertengahan Februari dia menjadi menteri dan kemudian sertifikatnya itu muncul bulan Maret nih ada Hmm. daftarnya ya. Hmm. Ada daftarnya bulan Maret itu sudah muncul begitu. Memang ada yang malah ada yang coba kita cek nanti AHY itu dilantik tanggal berapa. Karena sertifikatnya ini banyak sekali ya. Hmm. Mulai dari bulan Maret itu sudah ada dan kemudian juga sebetulnya kalau di daftar ini bulan Februari juga sudah ada. Tapi kemudian bulan Mei juga ada, kemudian bulan September sudah ada, tapi ini yang kita lihatkan kepada teman-teman ini yang sekitar bulan Mei ya. Sekitar bulan Mei, bulan Maret gitu. Jadi kalau kita melihat ketika itu kan AHY baru saja dilantik. Sementara kasus pertanahan itu ada ribuan begitu, banyak sekali. Dan kita sudah menduga, ya ini tahu apa ya soal pertanahan yang kompleks. Apalagi wakil menterinya ketika itu tetap Raja Juli Antoni, yang kita tahu juga tidak memiliki background soal tersebut, gitu. Jadi kalau saya melihatnya, AHY ketika itu bahkan dininabobokan dengan pembagian sertifikat. Jadi pembagian sertifikat di berbagai wilayah yang sudah jadi, begitu misalnya dari tanah Hmm. kiri Hmm. meningkat menjadi SHM yang sudah jadi di berbagai daerah itu dibagikan oleh AHY yang prosesnya tentu sebelum AHY diangkat menjadi menteri. Nah Iya. dengan begitu kan terlihat begitu seolah-olah itu hasil kerja Ya, dia walaupun kerja itu dia merupakan dan jangan lupa itu kan menjelang ini ya, menjelang pemilu juga ya. pilpres Pilpres betul. ya, menjelang Pilpres. Oh, saya tadi cek tanggal 21 Februari, Mbak. AHY itu Tanggal dua puluh jadi satu Februari ya. dia jadi Berarti menteri. betul ya, Hmm. pertengahan hampir menjelang 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 akhir menjelang akhir Februari. Februari ya. Ya, Hmm. betul. Dan sertifikat ini coba kita lihat ya, misalnya
yang tanggal 21 Mei 2024. Ini HGB-nya nomor 00594, nomor haknya ya. Kemudian sertifikat elektronik yaitu NIB elektronik. Nama pemilik pertama Albar, nama pemilik terakhir PT Intan Agung Makmur. Kita tahu PT Intan Agung Makmur ini terafiliasi kepada Agung Sedayu Group karena ini komisarisnya Freddy Numberi yang menjadi komisaris juga PT Cahaya Inti Sentosa, yaitu pemilik sertifikat HGB yang satunya lagi. Nah, desa kelurahannya di sini tercantum Kohot, Kecamatan Paku Haji, luasnya 18.000 sekian. Begitu Nah, juga yang menarik ini lain-lain. ya, kita mulai nyenggol ini Kohot ya, Arsin. Nanti kita bicarain Pak Lurah Arsin ini ya, Pak Lurah yang punya Pas Pamdes, bukan Pas Pampres ya. Nanti kita singgung. Kita lanjutkan lagi, balik lagi ke soal AHY dan BPN ini, Mbak. Betul. Nah, persoalan AHY dan BPN ini, kalau kita melihat AHY tentunya ini prosesnya ya HGB dari tanah ini tentu diproses sebelumnya karena kan memang mulai terbit itu tahun 2023. Makanya kalau sekarang Demokrat itu mengatakan bahwa HGB tersebut terbit sebelum AHY menjadi menteri. Ya, ternyata mungkin nanti kalau misalnya sudah terungkap semuanya, saya rasa HGB tersebut ada yang terbit sebelum AHY menjadi menteri, ada pula yang terbit sesudah AHY menjadi menteri. Jadi dia ada di dalam pusaran tersebut. Dulu banyak sekali wartawan juga dan pengamat yang mengatakan, ada apa ya kok AHY yang dipilih begitu? Bukannya dia masuk ke kementerian mungkin jadi wakil menteri pertahanan misalnya, atau kemudian di bidang ekonomi atau apa, tapi spesifik sekali. Tanah ini kan banyak teknisnya Mas Ersu yang orang harus mempelajari secara dalam meskipun dia menteri, meskipun dia punya staf ahli, staf sus dan sebagainya, tapi tidak langsung dia semuanya paham gitu. Nah, ternyata di sini kemudian terungkap ini bahwa ada polemik besar ketika AHY itu mulai menjabat, yaitu timbulnya SHGB atau sertifikat HGB ini di tanah di atas perairan pagar laut yang tentunya ini kompleks loh. Ini tidak kalau berdasarkan peraturan ini tidak dikeluarkan oleh kantor pertanahan seharusnya kan, langsung di pusat di BPN karena peraturannya SHGB yang ada di atas perairan itu harus pengeluaran SHGB tersebut harus atas izin atau rekomendasi dari Kementerian KKP karena ruang atau tata wilayah di perairan laut itu adalah wewenangnya KKP. Tidak bisa BPN tiba-tiba tanpa adanya rekomendasi mengeluarkan itu. Kalau sudah KKP artinya itu KKP di pusat dan juga antar dinas departemen ya, antar kementerian lah. Departemen, betul, antar kementerian begitu. Jadi pasti sesuatu yang resmi atau yang rawan konflik seperti ini tentunya harus diurus oleh pusat. Ya, walaupun gini Mbak Agi ya, walaupun ya. Kan sebenarnya kenapa AHY ditempatkan situ karena Pak Hadi Yahyanto itu kan kemudian dipromosikan menjadi Menko karena Pak Mahfud MD mundur gitu ya, dan AHY kan memang baru bergabung di kabinet itu setelah dia keluar dari koalisi perubahan dan kemudian memindahkan dukungannya ke Prabowo Gibran. Sebenarnya secara kronologisnya seperti itu juga ada faktor itu gitu. Ya. Ya, jadi aspek politisnya ini kuat sekali. Nah, sekarang siapa yang menempatkan AHY di situ? Ya tentunya Presiden Jokowi ketika itu sebagai menteri kan dia diangkat oleh Presiden Jokowi. Kenapa Jokowi begitu pede meletakkan AHY sebagai Menteri ATR BPN? Kalau saya melihat ketika itu sebelum terbongkarnya pagar laut itu malah melihatnya AHY ditugasi untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang ada di IKN. Karena setelah itu memang AHY kan juga mengeluarkan pernyataan bahwa ada sekitar 2.000 sekian hektar tanah di IKN itu yang belum selesai dan saya rasa sampai sekarang itu belum selesai. Iya. Dan Demokrat Demokrat Pak AHY juga Pak SBY termasuk yang kontra dengan IKN kan gitu ya pas sebelumnya itu ya. Betul. Dan karena di OIKN itu memang berhubungan dengan masyarakat setempat, tanah adat dan sebagainya yang mereka sudah mendiami tempat tersebut secara berketurunan gitu. Nah, ketika itu kan OIKN-nya juga mundur ya Mas Ersu, akhirnya mundur dan menurut Pak Luhut sebagai Menko Marinvest ketika itu mengatakan bahwa semua aturan itu sudah dibuat gitu. Jadi seharusnya dia cuma tinggal bergerak aja melakukan penetapan ini. Tapi ternyata ketika mundur pun ketua OIKN, mantan ketua OIKN ketika itu
berpesan bahwa jangan sampai masyarakat itu tersakiti dengan Hmm. ini berhubungan dengan soal relokasi mereka, rencana relokasi dan mereka diminta untuk pergi dari tanah tersebut karena akan digunakan untuk IKN. Jadi saya ketika itu wah ini AHY dipasang di sana nih gitu Hmm. untuk mengatasi konflik yang sangat sepertinya agak sulit diselesaikan Hmm. begitu. Tapi ternyata di sisi lain pada bulan Mei 2023 gitu itu ternyata Jokowi sudah mengeluarkan soal PP Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 yaitu tentang pemanfaatan pasir laut dan sedimentasi itu Mas Ersu yang kita masih ingat kan itu Ya, ramai ya. betul Hmm. begitu. Hmm. Iya, jadi ini kalau menurut Walhi itu ada hubungannya dengan Jokowi tersebut, Mas Hersu, peraturan oleh Jokowi. Coba ini saya baca ya. Peraturan pemerintah PP nomor 26 tahun 2023 ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 15 Mei 2023. Hmm. Jadi itu yang mengalasi. Jadi sebelum keluarnya SHGB tersebut sudah dibuatkan PP-nya. Kemudian dari PP-nya dibuatkan aturan turunannya oleh BPN. Nah, itu di masa Hadi Cahyanto tentu saja sebagai menteri. Nah, tujuannya adalah salah satunya untuk pembangunan. Jadi PP ini mengatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, antara lainnya dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan. Selain yang lainnya, misalnya untuk mengakhiri pembatasan ekspor pasir laut yang telah berlangsung sejak tahun 2023, ya gimana mengakhiri, wong malah itu melanjutkan dan dengan resmi. Kemudian berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi ekspor-ekspor yang tidak jelas tersebut. Nah, tapi ternyata kalau dikaitkan dengan ini, menurut Walhi ya Mas Hersu, ini sangat-sangat berkaitan. Jadi sepaket kalau menurut istilah Walhi itu. Walhi mengatakan, Walhi ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ya, dia mengatakan bahwa sertifikat hak guna bangunan pagar laut tidak bisa dipisahkan dengan ditekannya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut oleh Presiden Jokowi di akhir masa jabatan. Jadi di sini PP ini menghalalkan pengurukan pasir yang diduga kuat untuk kepentingan reklamasi. Jadi selain pengambilan pasir begitu, tapi juga untuk pengurukan. Jadi berdasarkan regulasi ini sangat jelas satu wilayah itu bisa diperluas daratannya dengan penerbitan SHGB berdasarkan PP ini dan juga bisa dikurangi pulaunya gitu. Jadi bisa menambah, bisa mengurangi berdasarkan PP tersebut. Makanya tidak heran ya kemarin Pak Nono Sampono yaitu sebagai Presiden Direktur Agung Sedayu Group di podcastnya dia mengatakan semua yang kami lakukan legal, semua yang kami lakukan ada alas hukumnya. Jadi ada aturan dari pemerintahnya. Ya, saya rasa ini yang disebut oleh Walhi. Makanya Walhi sejak awal penerbitan PP ini mereka tidak setuju dan meminta agar segera dicabut PP Ya, ya, ya. tersebut gitu. Dan itu kan biasa Mbak Agi di eranya Pak Jokowi kalau tidak ada aturannya dibuat aturannya untuk kepentingan mereka nih ya. Tapi kalau ada aturan yang menghambat mereka dicabut aturannya. Itu biasa banget kan gitu. Iya, jadi di masa Pak Jokowi kita sering melihat Hmm. kalau seandainya ada sebuah PP begitu yang tidak sesuai dengan undang-undang, undang-undangnya yang diubah, Hmm. bukan PP-nya yang kemudian tidak berlaku begitu. Nah, menurut Zenzi ini direktur eksekutif dari Walhi ya, dia mengatakan bahwa pengusaha itu tidak akan berani memagari laut sepanjang 30 km kalau tidak ada lampu hijau dari pemerintah Iya, sebelumnya. Dan ini kan nggak. terbongkar sesudah Jokowi lengser Iya, ini. dan gambling nggak mau pengusaha itu gambling. Jadi saya juga heran kemarin ketika membaca eh, berita itu katanya dikutipnya dari Muanas Ailidit ya, yang soal pengacaranya Pantai Indah Kapuk 2 ya berkaitan dengan bahwa itu di eranya SHY itu terbitnya SHGB itu. Saya lagi mikir karena ada juga yang menyebut ini kelihatannya ada pembusukan ini. Jadi AHY dijeblosin untuk pembusukan dari Pak Jokowi, pembusukan Pak SBY. Saya baca dan menyebut narasinya seperti itu, Mbak Agi. Iya, saya belum melihat cuitan, belum mengecek lagi cuitan terakhir dari Muanas ya. Tapi Hmm. saya membaca di media ada seperti itu begitu. Jadi Hmm. ini apa ya? Ini semacam AHY jadi tumbal atau bagaimana? Makanya Iya. Hmm. di banyak media sosial banyak yang mengatakan demikian. Ini AHY ditumbalkan atau Hmm. bagaimana begitu ya? Kok dia Hmm. terseret-seret? Padahal kita tahu ya bisa kita duga lah kalau seandainya diri kita sendiri menjadi menteri yang bukan di bidang
sangat teknis dan banyak sekali permasalahan di dalamnya. Kita ditaruh di situ dan bawahan kita, wamennya adalah orang yang juga tidak paham juga soal APR BPN. Hmm. Raja Juli Antoni ini pahamnya apa soal hutan saja, dia juga bukan orang kehutanan tapi dipasang di situ untuk apa ya, untuk kepentingan dari Jokowi begitu kan, dan ada hubungannya juga dengan ini karena sekarang Hmm. dia kan dia sedang memproses ya permintaan dari Pemprov Banten soal pengalihan hutan lindung Ya. 1.700 hutan lindung yang ada di area sekitar PIK 2 itu dirubah menjadi hutan konversi supaya PSN tetap bisa berlangsung. Nah, jadi memang nuansanya semuanya ini bulat Mas Hersu, Ya. antara Seben- orang-orang yang Sebenarnya katakan bukan, tapi bukan bulat sebenarnya Mbak. Kalau menurut saya ini kejahatan yang sudah terencana dan ya terorganisir gitu betul. sebenarnya. Ya. Mhm. Hmm. Iya ya. Jadi kesannya buat kita bulat. Bulatnya itu artinya di orang-orangnya ya itu aja dan simpulnya kayak ke Jokowi juga gitu kan. Betul, buat kita yang baru tahu itu bulat, oh ini kaitannya ini, kaitannya ini. Tapi Hmm. kalau bagi mereka ini sepertinya memang sudah step by stepnya Iya. itu sudah mereka sudah paham. Hmm. Makanya untuk pagar laut ini kan kalau berdasarkan citra satelit yang beredar itu sudah mulai dibuat tahun 2022. Bayangkan. Nah, sebelumnya ada Omnibus Law atau Cipta Kerja, yaitu paket apa namanya, ribuan ribuan peraturan di berbagai kementerian yang dibuat dalam satu paket saja dan dibuat secara tepat gitu. Ini kan muaranya ke sana. Itu dimulai atau diterbitkan pada tahun 2021. Iya, iya, Dan iya, kita iya. tahu juga ketika itu juga Pak Jokowi dengan PDIP sebagai partai penguasa terbesar ketika itu hubungannya masih sangat-sangat harmonis gitu kan Mas Hirsu. Tapi jadi saya kan jadi belakangan ini setelah tadi ada ngomongin soal citra satelit dan sebagainya itu terlihat bahwa argumen mereka daerah itu tadinya yang dibuatkan HGB itu tadinya adalah daerah-daerah berupa empang itu semua terbantahkan Mbak karena jelas batas lautnya itu jelas dan kedua karakternya saya menyimak perbincangan seorang ahli dari LIPI dari BRIN ya bukan LIPI ya di TV One itu yang dia menyebutkan karakter Laut Utara itu beda dengan selatan di Jawa. Ya. Kalau di Jawa itu kan mengalami abrasi, memang cukup karena ombaknya besar, jadi ya abrasi. Kalau di sini justru yang terjadi sedimentasi. Jadi kan kemarin kita juga sempat mendiskusikan alasannya Pak Trenggono yang menyatakan bahwa itu nanti dengan di pagar laut itu dengan sedimentasi alami. Yang sebenarnya kalau soal sedimentasinya benar, tapi bahwa itu kemudian jadi alami itu perlu berapa ratus tahun gitu dan pengusaha pasti nggak akan sabar seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya argumen-argumen mereka tuh berantakan semua dengan citra satelit yang ada gitu. Karena jelas foto-foto apa dari foto-foto yang beredar itu dari tahun 70-an ya Mbak kalau nggak salah ya sudah datanya itu Ya. tersedia ya. Ternyata tidak ada perubahan di sana itu batas lautnya itu justru malah yang terjadi menambah mereka karena sedimentasi tadi gitu. Iya, dan ya mungkin ini berkaitan dengan pantai utara Jawa itu kan apa di depannya adalah Laut Jawa begitu ya, bukan samudra. Sementara kalau pantai selatan berhadapannya dengan Samudra Indonesia yang gelombangnya memang sangat-sangat tinggi. Kita tahu semua pantai selatan yang ada di selatan itu ya terkenal dengan ya orang bilang apa mistiknya tinggi. Tapi karena ya memang karena Iya, gelombangnya begitu jadi sehingga terus seperti banyak banyak nilai-nilai korban dan mistisnya gitu sebagainya. ya. Betul. Nah, pantai utara Jawa ini banyak sekali nelayan yang mencari ikan di sana karena apa? Karena memang gelombangnya tidak sedahsyat di pantai selatan dari Jawa, yaitu yang dimana bisa tinggi karena itu berupa samudra yang kita tahu sangat-sangat luas gitu ya. Nah, kalau pantai utara ini lumayan nyaman begitu ya, bahkan perahu-perahu itu bisa menyeberang sampai ke apa namanya, sampai ke pulau-pulau yang jauh, Mas Hersu. Nah, ini berkaitan dengan ini pasti juga apa namanya seperti yang terjadi juga sebelum ini ya saya googling ada bulan Januari 2024 ternyata sudah ada kasus sebetulnya Mas Ersu, yaitu eh, Kades yang sebelum yang sekarang begitu kan dulu ada mantan Kades ya, ternyata itu ditangkap oleh polisi dan Kades, kemudian kades mana nih? Kades Kohot. Kades Kohot, ya Kades Kohot itu ternyata juga pernah berkasus seperti ini begitu, dan dia menerbitkan 94 dokumen begitu atas permintaan namanya Rohamah ya, Rohaman
namanya, dan kemudian atas permintaan warga, begitu namanya Hengki Susanto dan Hendra, itu Nah, dia itu pasti menerbitkan, namanya itu bukan warga situ, warga Kohot, mas, namanya Hengki ya Susanto. Namanya betul. Arsin, apa gitu ya. Ya. Gitu ya. Kalau warga asli biasanya namanya agak-agak nama Betawi gitu ya. Agak-agak beda seperti misalnya Banten ini, Mbak, bukan nama- Betawi ini, Banten, Sunda-Sunda Banten iya, ini. Ya. iya, tapi kayak di Bekasi kan juga banyak Hmm. nama-nama Betawi, Ya, di tapi kalau Hengki Depok apa juga itu pasti begitu. Itu pendatang gitu. sepertinya bukan Hmm. begitu ya. Jadi mereka ini terlibat pembuatan dokumen palsu atas tanah timbul di laut yang kemudian disebut menjadi tanah garapan. Jadi mereka meminta supaya tanah timbul, yaitu tanah hasil sedimentasi Hmm. yang sebelumnya itu adalah perairan, itu disebut tanah timbul. Kalau tanah yang hilang disebut tanah musnah. Hmm. Nah, tanah timbul ini diminta dibuatkan dokumen bahwa itu adalah tanah garapan. Biasanya tanah garapan kan kemudian date ya, ini mulai digarap tahun berapa dan sebagainya. Dan tanah garapan ini biasanya adalah girik, yaitu tanpa sertifikat. Tapi Hmm. nantinya itu bisa ditingkatkan menjadi HGB atau SHM begitu. Nah, ini ada 94 tanah begitu, apa namanya, tanah garapan yang dibuatkan oleh Rohaman tersebut, yang kemudian oleh dua orang tersebut yang meminta itu ditawarkan kepada pengembang, Mas Hersu. Hmm. Nah, inilah yang kemudian dapat uang dari pengembang. Nah, si mantan kades tersebut kemudian mendapatkan uang dari situ begitu. Jadi ini sudah menjadi kasus bulan Januari, dan sepertinya Januari itu sudah ramai, berarti kasusnya mulai Januari 2024, berarti sudah mulai tahun 2023, karena pada bulan Januari 2024 sudah mulai proses penuntutan begitu. Dan saya tidak tahu akhirnya ini berari bagaimana, sudah inkrah atau belum, karena tapi tuntutannya hanya apa namanya, hukum pidana hanya 6 tahun. Jadi ya kalau seandainya dia mendapatkan miliaran gitu ya, kemudian tuntutannya hanya 6 tahun, nanti hasilnya hanya berapa tahun, dipotong masa tahanan dan sebagainya, ya ini ringan sekali. Seperti ini yang membuat orang tidak kapok begitu. Hmm. Tidak heran kalau kemudian terjadi lagi. Jadi di bawah ini main, kadesnya main, kemudian ke atasnya juga main, pengawasannya juga kurang, masuklah itu oligarki dan sebagainya, apa namanya, dari presiden begitu melengkapi dengan peraturan-peraturannya begitu yang dapat digunakan. Ya ini jadinya jadi kompleks tapi saling berkaitan satu sama lain, dan kita lihat dari atas sampai ke bawah ini apa, terlibat lah begitu. Ya, dan konflik agraria itu memang banyak sekali di daerah itu melibatkan aparat desa, Mbak Agi. Bahkan yang jadi Ya calo betul. itu aparat desa, karena kan sempat diklaim bahwa ini sudah ada giriknya sejak tahun 80-an dan sebagainya gitu. Saya tahu itu Mhm. bisa dibuat backdate, dan itu yang menarik juga, mereka itu punya loh apa, kertas-kertas segel yang seolah-olah itu kertas segel yang sudah lama banget gitu loh, Mbak. Jadi di tanggalnya dibuat backdate dan seolah-olah itu memang betul dibuat dari tahun 80-an itu. Padahal itu sebenarnya baru dibuat juga gitu. Saksinya juga bisa diatur-atur oleh mereka juga gitu. Jadi yang gini-gini gampang kok, itu nanti apa ya, kalau di tes karbon ya misalnya gitu ya, bisa dicek itu Ya. nanti ya, Mbak Agi ya. Mhm. Iya, tes karbon untuk apa, seberapa tua kertas Hmm. tersebut, seberapa Hmm. tua sertifikat tersebut, begitu kan? Dan juga pembuatannya kira-kira tahun kapan gitu. Yang jelas sekarang ini kan ada buang badan ya, Mas Hersu. Hmm. Kalau AHY ini Demokrat tentang betul sekarang ya mengatakan bahwa semua HGB itu sebelum AHY. Tapi ya kita lihat nanti dari APR BPN yang sekarang kan sudah ganti menterinya. Dan kita berharap Nusron Wahid ini apa namanya, bisa tegas ya dalam hal ini, karena kalau enggak ya kena di dia juga nantinya Tergantung, begitu. Mbak. Tegasnya itu tergantung dari political will dari presiden dan juga kepentingan di Iya, Golkar ya. di ketua partainya Iya, begitu ketua kan. partai dan Iya, juga di presiden terutama gitu. Kalau presidennya iya. tegas, terus ketua partainya ini clear itu sebenarnya. Ya. Mhm. Ya, ketua partainya dan Menko-nya ya, Erlangga Hartarto, Mm, karena mm. Erlangga Hartarto dulu Oh iya, mantan ada Golkar. kepentingan di sini. Iya, betul. Dia yang mengeluarkan PSN tersebut. Dia Mm, juga mm, harus, mm. selain Jokowi juga dia juga yang harus bertanggung jawab. Dan semua PSN ini kan apa, banyak yang bermasalah. Nah, sementara ex-wamen ini ATR ini Raja Juli Antoni sekarang juga buang badan. Dia mengatakan bahwa dia menjamin, bahkan dia mengatakan aku yakin begitu, bahwa menteri dan wakil menteri kala itu tidak tahu menahu soal penerbitan SHGB tersebut begitu. Nah, ini terdaftar secara resmi loh ya di apa namanya,
ada petanya di bumi dan juga di BPN apa dan sebagainya. Masa yang seperti ini tidak terendus begitu kan? Jadi kan kita Ya. tahu jadinya kinerja mereka macam Ya, apa ya karena kata begitu. dia ada keputusan menterinya bahwa semua itu di kewenangan itu sepenuhnya sampai hanya level Kakantah, kepala kantor Iya, pertanahan kantor pertanahan. Tangerang Iya, gitu. Tapi saya kira betul. kan dan kata dia itu kok jutaan itu. Saya lupa angkanya 6 sampai 7 juta atau berapa gitu yang di seluruh Indonesia yang mengeluarkan itu. Tapi itu kan urusannya mungkin dengan warga-warga yang satu kapling, dua kapling gitu. Tapi kalau udah dalam jumlah yang besar, apalagi kemudian Korporasi. ada kaitannya dengan tadi kementerian lain, dalam hal ini Kementerian Kelautan, ya itu pasti koordinasi antar kementerian, bukan lagi level kepala kantor pertanahan gitu. Betul. Eh, ini sertifikat di atas perairan. Ini ada hubungannya dengan KKP kementerian lain. Yang tanpa persetujuan dari kementerian lain itu tidak akan terbit. Yang artinya ini kementerian, antar menteri begitu ya. Dan begitu juga seperti halnya sekarang Raja Juli Antoni mau mengubah apa namanya, mengkonversi lahan PSN begitu yang sudah ditunjuk oleh Jokowi 1.700 hektar itu kan juga atas persetujuan dari Kemenhub. Menteri Perhutanan nanti kemudian diajukan ke BPN, baru BPN Kepala BPN, Menteri ATR itu membuat sertifikatnya begitu. Jadi memang hal-hal seperti itu yang di bawah kewenangan kehutanan, di bawah kewenangan KKP itu harus antar kementerian. Nah, ini juga ada lagi Mas Hersu, mantan Bupati Tangerang itu Ahmed Zaki Iskandar yang sekarang ini mengaku bahwa pagar laut itu sudah ada sejak tahun 2014 sebelum adanya PIK 2 katanya Oh, yang begitu ya. sempat disinggung oleh Mu'annas Laidit sebelumnya yang foto-fotonya Iya, di betul. Yang Muhammad Alaidi, Muhammad apa namanya Mu'annas. Muhanas Alaidit begitu mengupload foto Ahmad Zaki Iskandar ini dia menjadi bupati bapaknya itu 2003 sampai 2013. Dia tahun 2013 sampai 2023 menjadi bupati Kabupaten Tangerang ya. Nah, ini kan bapak dan anak melanjutkan gitu menjadi bupati ini. Dan kemudian dia ada foto yang diunggah oleh Muanas Alidit itu. Dia mengatakan yang di belakangnya adalah pagar laut. Nah itu ada nggak di citra satelitnya? Begitu kan? Kan seperti ini kan jejaknya sekarang lebih mudah dengan teknologi digital. Nah Karena kalau bambu-bambu seandainya itu seperti hanya itu di laut memang banyak ya Mbak ya, itu biasanya untuk masang banyak, jaring, untuk masang apa dan sebagainya betul. gitu kan. Apa Iya, tuh bagan segala macam itu kan ada sih. betul. Dan biasanya kalau yang hanya selapis dan miring-miring Hmm. seperti itu, begitu ya, yang nanti berapa bulan saja itu sudah harus diperbarui dan selalu terus diperbaiki oleh para nelayan. Itu biasanya untuk kalau di Bondet Cirebon itu ada juga seperti itu ya. Itu untuk jaring kepiting begitu Mas Hersu. Entah Hmm. kalau di Jakarta itu untuk jaring apa? Bisa jadi juga untuk jaring kepiting dan sejenisnya begitu. Jadi dibentangkan jaring di situ dan itu jaringnya tidak berlapis ya dan tidak ada paranet di atasnya untuk sebagai penguat dan sebagainya. Jadi ini Ahmad Zaki tapi dia mengatakan bahwa siapa yang memasang dia tidak tahu karena kewenangannya hanya di darat bukan di perairan. Loh bupati kok kalau ada di perairannya itu kan berhubungan dengan daratannya juga masa dia nggak tahu? Dia aja berfoto di situ begitu loh. Apa Hmm. yang ada di belakangnya masa dia tidak tahu begitu. Hmm. Jadi ini memang apa ya Mas Ersu ini saling menutupi begitu Ya. mereka saling membantu satu sama lain begitu dan buang badan juga. Dan itu Ya. kita mencurigai nanti apa hubungannya nih antara Pak mantan bupati itu dengan pengembang ini, dengan aguan itu perlu ditelasir juga itu ya. Karena menimbulkan Iya, pertanyaan gitu ya. Kita nggak nyebut betul. kecurigaan, pertanyaan deh gitu. Hmm, iya, Dan menimbulkan banyak pertanyaan, apalagi berkaitan dengan apa yang diunggah oleh Muanas. Kita tahu Muanas ini kan ada angin sedikit, dia langsung tangkap, dia unggah hmm, seperti misalnya kasus si Sandi. Sandi mengakui seperti itu, padahal hmm, mungkin juga itu bagian orangnya dari ya bagian persekongkolan juga langsung diunggah, tapi akhirnya ketahuan bahwa Sandi ini sudah DO. Sekarang orangnya kemana nggak tahu, lagi dicari sama mantan kampusnya. Begitu. Nah, yang ini apakah persekongkolan atau tidak itu yang menjadi pertanyaan. tapi gampang kan seperti Anda tadi bilang, citra satelit kan akan menunjukkan apakah pada saat Pak Zaki itu berperahu dan itu kalau nggak salah perairannya berbeda kan Mbak ya, bukan di Desa Kohot kan itu, yang Iya, di itu bukan bukan di Desa Kohot, itu di hmm, Dadap ya. hmm, Memang Dadap sama Kohot itu satu apa namanya eh satu garis. perairan yang nantinya sampai ke Hmm, sana juga hmm, gitu, hmm, hmm, sampai hmm, ke hmm. daerah Dadap juga. Tapi memang agak jauh dari Kohot gitu, Ya Mas gampang Ersu. itu dicek aja apakah pada tahun itu sudah ada
pagar karena semua sekarang terekam ya itu, dan dokumentasinya itu bukan hanya setahun 2 tahun, puluhan tahun dokumentasinya itu ada gitu, bisa di terasir dan itu bisa diakses oleh publik gitu ya. Betul. Kalau seandainya perekaman tersebut kemudian ada perubahan atau apa ya, minta tolong satelit-satelit yang dimiliki di luar lah, seperti IKN saja terekam oleh satelit NASA begitu kan, mereka dapat mengamati. Jadi satelit ini yang apa yang beredar, kita tidak hanya ada di Indonesia sekarang, itu satelit yang ada di ruang angkasa sana ada, bisa dikatakan bisa ribuan Mas Irsu, satu negara Yes. aja memiliki banyak satelit. Nah, sekarang kayak gitu kalau karena kita bolak-balik udah ngomongin kohot, mesti mau nggak mau kita mesti ngomongin Arsin ini yang kemarin kata Nusron sempat debat gitu ya, katanya dengan Nusron dia tetap menyatakan bahwa itu ada tambak tadinya begitu. Tapi kata Nusron kan sekarang sudah, saya nggak mau debat soal batas perairan, dan tapi kalau toh tadinya betul itu ada tambak ya berarti tanah musnah. Nah, hati-hati loh menggunakan istilah tanah musnah ini, karena dengan dari PP nomor 18 tahun 2021 itu bisa dimintakan di HGB-nya Mbak, tanah musnah itu. Kalau kalau ini kan sebenarnya nggak ada yang namanya tanah musnah itu, karena memang wilayah itu tidak pernah berubah dari sisi citra satelitnya gitu. Iya, ini bisa dilihat lagi dengan menggunakan citra satelit, rekaman dari tahun ke tahun begitu. Adakah memang di situ ada tanah musnah gitu? Kalau sekarang yang beredar di luar gitu, saya masih pertanyakan juga ini apakah betul ya ada di sana. Tapi sepertinya memang yang ada di daerah pesisir pantai Tangerang tersebut gitu. Itu selama bertahun-tahun tidak ada tanah musnah gitu, hampir tidak ada karena eh, konturnya, bentuknya itu hampir tidak berubah gitu Ya. selama bertahun-tahun. Dan sekarang Arsin bin Asip ini kepala desa Kohot ini betul ya, beda dengan kepala-kepala desa yang lain. Sesudah perbincangan dengan Pak Menteri Nusron Wahid tersebut, kemudian saya lihat di kontennya Mas Hersu, dia kabur Hmm. dengan pas Pamdes, pasukan pengamanan Iya, kepala iya, desa gitu iya. kan, dengan Hmm, lengkap dengan kacamata hmm, hitam, hmm, sepatu apa semuanya, hmm, apa bajunya memang seperti paskam gitu. Dan juga kekayaan Arsin ini juga disorot ya, soal hmm. mobil Rubicon yang seharga 1,8 miliar dan sebagainya, dan belum yang lain-lainnya begitu. Jam tangannya juga jam tangan yang mewah begitu. Nah, ini udah seperti selebriti begitulah sekarang, keterkenalan dan penampakannya. Nah, Arsin ini sekarang ini rame betul Mas Irsu, surat pemanggilan Hmm. apa permintaan untuk datang ke Kejaksaan Agung itu beredar luas ya. Sudah ada Dan konfirmasi belum walaupun dari kejaksaan itu? dari Kejaksaan ini kan yang memanggil Direktur Penyidikan Abdul Kohar ya. Hmm. Sementara dari apa Humas Kejaksaan mereka tidak mengkonfirmasi, tidak berani menyebutkan tidak berani menyebutkan iya Oke. Iya. gitu. Ini Ah, sudah seperti biasa lah seperti itu ah, ya. ah, ah. Karena di surat tersebut juga tidak ada biasanya kalau ada pemeriksaan untuk pemanggilan tanggal berapa, hari apa, kan seperti itu. Hmm. Dan di situ sebutnya juga kepala desa Kohot saja, tidak pakai nama Arsin bin Asip gitu Mas Hersu. Nah, tapi sudah jelas di situ pemeriksaannya adalah berkaitan dengan pagar laut pastinya, karena disuruh membawa surat letter C dari desa Kohot tersebut beserta dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan letter C tersebut gitu. Dan sebelumnya kan memang apa Kejaksaan Agung juga pernah mengatakan bahwa mereka bakal mengusut dugaan korupsi di balik pembangunan pagar laut di perairan Tangerang tersebut. Nah, yang ramai juga selain Arsin ini yang sekarang akan diperiksa begitu oleh Kejaksaan Agung. Kenapa Kejaksaan Agung ya? Mana ini suara KPK dan juga kepolisian gitu. Mereka tidak bergerak ya Mas Hersu sejauh ini begitu. Dan kemudian juga ramai viral itu sebuah video yang direkam oleh saya rasa warga setempat ya. Ini berani betul. Ini tidak dari samping, tidak dari apa, tapi langsung dari depan, yang dia mengatakan bahwa uh, Arsin ini atau Kades Kohot ini sudah menyogok harga itu sekitar 15 juta per kakak untuk membungkam agar mereka soal pagar laut tersebut mereka tidak mau ngomong gitu, supaya mereka bungkam soal itu. Apabila saya rasa saat ini kan banyak media yang datang gitu, dan juga banyak sekali orang-orang yang ingin tahu begitu. Nah, kita tidak tahu ya bagaimana pemberiannya, apakah Arsin sendiri yang memberikan ataukah orang-orang suruhannya yang memberikan gitu. Apakah warga juga berapa yang menerima dan sebagainya, belum ada data soal itu. Tapi kita lihat videonya nih Mas Yerso. Dapat info lagi nih guys, bahwa kepala desa Kohot
nyogok terhadap warga. Cuman nggak semua nih, kakak per kakak ya, nggak semua kakak yang dikasih per kakak 15 juta tuh hari ini ya, tadi siang. Mungkin masih berjalan nih. Hati-hati lo, informasi lo udah meluas, Arsin ya. Dikit-dikit nyogok. Aduh, kacau. Dia nyogok agar warga tutup mulut. Per kakak 15 juta tuh. Masalah apa? Masalah pagar bambu atau laut yang dipagar. Kebaca Kemi kebaca. Ya, ini saya sering menemukan video dia di media sosial ya, dan dia sering sekali mengkritisi Arsin. Tapi ini dia berani sekali tudingan-tudingannya, karena ini bisa dampaknya kalau tidak benar itu bisa efek ada Ya, dampak hukumnya loh ini ya. betul. Jadi kalau orang yang tidak memiliki data faktual, orang yang tidak percaya betul begitu bahwa ada data tersebut, pemberian 15 juta per kakak tersebut agar bungkam, ya tidak akan berani. Tapi sekarang ini memang trennya ini menjadi berani, Mas Erso. Karena Iya, seperti kalau beda mantan-mantan. sama dulu ya. Kalau dulu kata Bang Said Didu itu selalu orang minta kalau toh ada nggak berani ngomong, kalau toh berani dia minta diblurkan gitu, wajahnya diblur, Iya, suaranya betul. diubah. Kalau sekarang nggak peduli itu, kayaknya rakyat-rakyat itu udahan ya. Udah masa bodoh begitu ya mereka, karena memang sudah terbongkar semuanya, apalagi Angkatan Laut sudah membongkar, walaupun sepertinya butuh waktu lebih lama ya keterangan dari Angkatan Laut, karena baru sekitar 50% lebih sedikit begitu yang terbongkar. Nah, ini kemudian sekarang siapa saja yang berani bicara itu mantan-mantan mandor yang ternyata disuruh bekerja harian setiap hari itu, Mas Hersu, untuk membuat pagar laut tersebut. Jadi ternyata mandornya nggak cuma satu, mandornya itu banyak, dan setidaknya ada 2 mandor itu yang sudah memberikan pernyataan gitu. Apalagi salah satu mandor ini ternyata tidak dibayar begitu, dan dia mengejar ke perusahaannya, tapi untuk perusahaannya apa dia tidak menyebutkan. Tapi yang jelas dia satu kelompok si mandor ini jumlahnya 10 orang yang dia mandorin. Dan dari 10 orang ini disuruh untuk membuat misalnya sekian ribu hektar kafling tersebut, kotak-kotak berupa bangunan-bangunan tersebut gitu. Dan mereka bekerjanya bisa beberapa minggu di kontraknya gitu. Nah, ada yang dibayar, ada yang tidak. Ada yang bayarannya kecil, misalnya hanya sekitar 5 juta itu untuk sekian kafling atau sekian minggu begitu. Ya dibagi-bagi untuk 10 itu sebetulnya hanya berapa mereka mendapatkan begitu ya. Ini saking karena memang ya nelayan itu menjadi salah satu komunitas atau kelompok miskin di Indonesia. Jadi selain petani begitu ya, petani yang kebanyakan kita masih bukan pemilik ladang atau pemilik sawah ya, tapi adalah buruh begitu. Begitu juga dengan nelayan. Hanya sedikit yang memiliki kapalnya sendiri, jaringnya sendiri. Kebanyakan dari mereka itu adalah buruh nelayan juga. Jadi mereka melaut berkelompok yang memiliki kapal 1-2 orang, mereka kemudian menjadi buruh atau nelayan atau petani ikan seperti itu, Mas Hersu. Jadi mungkin ketika ada pekerjaan di darat ya mereka sambil saja, walaupun penghasilannya ternyata tidak begitu besar. Apalagi kalau tidak dibayar pula, kita bisa bayangkan bagaimana mereka tidak speak up kemudian. Seru nih ya kasusnya. Kita tahu bahwa di satu sisi ada upaya cover up atau kalau tidak cover up kemudian mengalihkan itunya ke pihak lain gitu. Tapi di satu sisi kemudian juga mulai bongkar-bongkaran, rakyat bongkar-bongkaran. Sebenarnya yang penting tadi Anda sebut, jangan hanya Kejaksaan Agung, Mbak, karena kan bukan, dan juga bukan hanya KPK, di polisi kan juga ada Kortas itu pemberantasan korupsi itu. Dan ini kan orang seperti Pak Mahfud MD pun juga udah bersuara, ini pidana kemana, ini polisi kok nggak segera turun gitu. Iya, yang sekarang jadi rame lagi gara-gara itu adalah karena polisi dibangunkan markas Brimob di Oh iya Papua, iya iya. begitu Mas Hersu. Jadi Tapi bukan nggak hanya enak polisi lah, loh, bukan hanya polisi, ya TNI juga TNI dibangunkan juga, juga batalionnya di situ. betul. Jadi Iya, lain kali iya. mesti lebih waspada lah ya, Pak. Instansi institusi polisi, tentara gitu, kalau ada pengusaha kemudian bangunkan fasilitas dan sebagainya, mesti dicurigai lah di situ ya, karena memang mereka ini kan pendekatannya cost and benefit. Kalau para pengusaha itu nggak ada yang tulus betul gitu, Betul, jadi pasti betul. ada apa-apanya kalau mereka bangun itu. Dan kemudian jangan sampai gara-gara itu kemudian membuat para
aparat kepolisian kita, kemudian TNI kita itu berhadapan dengan rakyat. Itu kan padahal mereka ini kan sebenarnya pelindung dan pengayom masyarakat gitu, bukannya malah mereka kemudian harus berhadapan dengan masyarakat, padahal kan hanya itu sebenarnya nilainya kecil banget dibandingkan dengan keuntungan yang dilakukan didapat oleh para pengusaha dibandingkan dengan apa yang disumbangkan ke TNI dan Polri itu gitu. Iya, dan itu kalau kita cermati, kita perhatikan, itu digunakan sebagai materi promosi oleh PIK 2. Jadi ada sebuah promosi tersendiri yang isinya antara lain, apakah PIK 2 ini aman, apakah ragu begitu ya bahwa PIK 2 ini aman gitu. Tentu saja PIK 2 ini aman karena di dalamnya ada markas BRIMOB sekian hektar begitu, dan di dalamnya ada 3 matra yang memiliki juga markas di sini begitu, kantor di sini begitu, dan itu dipakai sebagai materi promosi bahwa PIK 2 dipastikan aman, tidak ada masalah. Aman ini soal apa? Soal penyerbuan atau apa, dan apakah amanan soal kriminalitas ataukah amanan soal sertifikatnya dan sebagainya begitu ya. Dan kita tahu di sana kan memang kebanyakan adalah komunitas dari keturunan Tionghoa begitu kan Mas Yersu. Jadi ya itu menjadi materi supaya orang mau membeli, mau mendiami daerah tersebut, karena sampai kapanpun itu ada terjamin keamanannya. Mahal dong kalau talentsnya seperti itu ya, konten promosinya talentsnya TNI dan Polri terlalu murah juga dibayar nih untuk mereka ya, bagi ya. Iya betul, sayang sekali ya. Oke Mbak Agi, kita hari ini khusus kita ngomongin soal ini saja ya, soal pagar laut, karena seperti saya tadi kita mesti terus kawal, dan tapi jangan hanya terfokus kepada Tangerang saja gitu, tapi banyak hal lain, banyak di wilayah-wilayah lain yang juga terjadi hal sama. Tapi kita bagi-bagi tugas lah ya, terutama teman-teman di daerah yang memang ada kasus-kasus semacam itu, terus terutama media-medianya terus harus menyuarakan itu, sehingga kemudian itu menjadi mengundang perhatian, karena sekarang memang eranya kalau no viral no justice. Iya, no viral no hukum gitu ya. Tidak ada keadilan di situ. Yes, oke. Kami mohon pamit ya. Saya Arif. Dan saya Gibeta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.